Baik, selamat datang di channel kami. Kami kelompok 10 akan menjelaskan chapter 16 tentang organizational culture. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Yang pertama adalah saya sendiri, Bravo Kawingian, Kucinski Siwi, Clarti Andolo, Mita Syaenok, dan Aldebaran Milan. Yang pertama adalah what is organizational culture, yaitu budaya organisasi merupakan makna bersama yang menjadi ciri khas dari suatu organisasi dan membedakan dengan organisasi lain, mencakup nilai, value, kepercayaan, dan asumsi. Ada 6 primary karakteristik dari organizational culture, yaitu yang pertama adaptability, yaitu adalah sejauh mana kemampuan suatu kelompok untuk beradaptasi dan didorong untuk menjadi inovatif, fleksibel, serta mengambil risiko dan bereksperimen. Yang kedua adalah detail orientation, adalah sejauh mana karyawan itu diharapkan untuk menunjukkan presisi, analisis, dan perhatian terhadap detail. Yang ketiga adalah result outcome orientation, adalah sejauh mana manajemen itu berfokus pada hasil daripada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapainya. Yang keempat adalah people atau customer orientation, adalah sejauh mana manajemen itu mempertimbangkan efek hasil pada orang-orang, baik di dalam atau luar organisasi. Yang kelima adalah collaboration atau team orientation, yaitu adalah sejauh mana aktivitas tim itu diorganisir di sekitar tim daripada individu. Dan yang terakhir ada integrity, adalah bagaimana seseorang menunjukkan integritas dan standar etika yang tinggi dalam kerjaan. Berikutnya ada culture frameworks. Ada 4 kerangka budaya umum yang sering diterapkan dalam organisasi, yaitu yang pertama, the clan, budaya yang berdasarkan afiliasi antar manusia dalam organisasi. Para karyawan menghargai ikatan, kepercayaan, kolaborasi, dan dukungan. Yang kedua ada adokrasi, budaya yang berdasarkan dengan perubahan. Para karyawan menghargai pertumbuhan, variasi, perhatian terhadap detail, stimulasi, dan otonomi. Yang ketiga ada the market, budaya yang berdasarkan pencapaian atau prestasi. Para karyawan memiliki value dalam komunikasi, kompetensi, dan kompetisi. Dan yang terakhir ada hierarki, budaya berdasarkan stabilitas. Para karyawan memiliki value dalam komunikasi, formalisasi, dan rutinitas. Pada poin berikutnya ada pertanyaan, yaitu the organization have uniform culture, yaitu pertanyaan tentang budaya organisasi hanya berlaku jika sebuah individu dalam organisasi itu memiliki latar belakang yang berbeda atau pada tingkat yang berbeda dalam sebuah organisasi. Apakah sebuah organisasi memiliki budaya seragam atau tidak itu tergantung dari organisasi tersebut. Apakah dia ingin menganut budaya dominant culture atau subculture. Dominant culture merupakan satu nilai kuat yang diadopsi oleh suatu organisasi, sedangkan subculture merupakan budaya turunan dari dominant culture atau penyesuaian dengan budaya baru yang ada dan berbeda di tiap departemen. Contohnya itu dominant culture dalam departemen purchasing adalah pengambilan risiko, sedangkan subculture-nya adalah agresivitas. Berikutnya ada strong versus weak culture, yaitu cara membedakan antara budaya yang kuat dan lemah itu adalah melihat dalam organisasi tersebut. Jika sebagian besar karyawan memiliki pendapat yang sama tentang misi dan nilai-nilai organisasi, maka organisasi tersebut memiliki budaya yang kuat. Jika pendapat bervariasi, maka budaya organisasinya lemah. Budaya yang kuat itu harus memengaruhi hasil langsung organisasi. Kekuatan atau konsistensi terkait dengan hasil keuangan dari sebuah organisasi, yang tentunya jika konsisten akan berhasil dengan baik dan memiliki keterlibatan karyawan yang baik. Kita masuk pada learning objective yang kedua, what do culture do? Bagian pertama, the function of culture, fungsi dari budaya. Yang pertama ialah, it has a boundary defined role, it create distinction between organization, yaitu di mana mereka memiliki peran penting untuk menentukan batas, untuk menciptakan suatu perbedaan di antara organisasi. Yang kedua, it convey a sense of identity for organization member. Ini menyampaikan rasa belongings atau identitas bagi anggota organisasi. Yang ketiga, culture facilitates commitment to something larger than individual self-interest. Jadi budaya ini memfasilitasi komitmennya terhadap sesuatu yang lebih besar daripada kepentingan pribadi sendiri. Keempat, itu change
the stability of the social system, yaitu meningkatkan stabilitas sistem sosialnya. Yang terakhir ialah sense making and control mechanism that guide and shape employees' attitude and behavior, yaitu suatu mekanisme pembuatan akal dan kontrol untuk membantu dan membentuk sikap dan perilaku karyawan. Selanjutnya, culture create climates, atau bisa disebut budaya menciptakan suatu iklim. Sebagai contohnya, if you work with someone whose positive attitude inspire you to do your best, atau if you have worked with a Lexter's teams that drain your motivation, you've experienced the effect of climate itu sendiri. Jika Anda telah bekerja dengan suatu orang yang sikapnya positif, yang dapat menginspirasi Anda untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Dan yang keduanya itu, jika suatu tim yang bekerja sama dengan kita tidak bersemangat, itu menurunkan suatu motivasi kita. Jadi ini merupakan suatu efek iklim tersebut. Organizational climates, the shared perceptions that organizational members have about their organizations and work environment. Jadi iklim organisasi adalah suatu persepsi bersama yang dimiliki anggota organisasi tentang organisasi itu sendiri dan lingkungan kerja mereka. Bagian yang selanjutnya yaitu the ethical dimension of culture, yaitu dimensi etik terhadap budaya itu sendiri. Organizational culture are not natural in their ethical orientation, even when they are not openly pursuing ethical goals. Ethical culture develop over time as they share concept of right and wrong behavior in the workplace. The ethical culture reflect the true value of organizations and shape of the ethical decision making of its member. Jadi, budaya organisasi tidak netral dalam orientasi etisnya itu sendiri. Bahkan ketika mereka tidak secara terbuka mengejar tujuan etis mereka. Budaya etis itu berkembang dari waktu ke waktu sebagai konsep bersama tentang perilaku benar dan salah di tempat kerja mereka masing-masing atau karyawan tersebut. Budaya etis ini mencerminkan nilai-nilai sejati organisasi dan membentuk pengambilan keputusan etis untuk para anggotanya. Bagian selanjutnya yaitu culture and sustainability, atau disebut budaya dan keberlanjutan. Nah, sustainability ini refer to maintaining practice over very long period of time because the tools or structure that support the practice are not damaged by the process. One survey found that substantial majority of executives saw sustainability as an important part of future success. Jadi, sustainability atau keberlanjutan itu sendiri mengacu pada mempertahankan praktik dalam jangka yang lama atau dalam jangka panjang, karena suatu alat atau struktur yang mendukung praktik itu belum rusak dalam jangka waktu proses tertentu yang telah mereka siapkan. Jadi satu survei menemukan bahwa sebagian besar eksekutif melihat sustainability itu sebagai bagian penting dari kesuksesan organisasi masa depan mereka. Bagian selanjutnya yaitu culture and innovation. The most innovative companies are often characterized by their open, unconventional, collaborative, vision-driven, accelerating culture dan sebagainya. Nah, di sini perusahaan yang paling inovatif itu sering dicirikan oleh budaya mereka yang terbuka, tidak konvensional, kolaboratif, digerakkan oleh visi, dan berakselerasi terhadap budaya itu sendiri. Bagian selanjutnya, culture as an asset. Jadi budaya sebagai aset untuk organisasi. Culture can also contribute significantly to an organization's bottom line in many ways. Jadi budaya itu sendiri dapat memberikan kontribusi secara signifikan bagi organisasi pada bottom line mereka dengan banyak cara. Bottom line ini bisa diartikan sebagai laba bersih atau dalam bahasa Inggris net income. Atau bisa sebagai contohnya bagaimana suatu organisasi itu mengupayakan budaya mereka untuk mengubah sistem budaya organisasi mereka atau culture organization agar bisa mengatur keberlangsungan organisasi tersebut dan juga dapat memajukan suatu produk-produk baru yang ada di dalam organisasi tersebut. Selanjutnya, culture as a liability atau culture sebagai kewajiban atau sebagai beban.
Culture can enhance organizational commitment and increase the consistency of employees' behavior, which clearly benefit an organization. Culture is valuable to employees too because it spells out how things are done and what's important. There are potentially dysfunctional aspects of culture, especially a strong one, that is organization's effectiveness. Jadi di sini budaya dapat menguatkan komitmen organisasi dan meningkatkan konsistensi mereka terhadap perilaku karyawan yang jelas menguntungkan organisasi. Budaya juga berharga bagi karyawan karena menjelaskan sesuatu dilakukan dan apa yang penting yang harus dilakukan. Ada aspek budaya yang memiliki potensi yang kuat terhadap disfungsional ini, yaitu efektivitas organisasi. Yang selanjutnya, there are major factors that signal a negative organizational culture. Jadi terdapat faktor utama yang menandakan suatu budaya organisasi itu negatif. Yang pertama itu institutionalization. Itu when an organization undergoes institutionalization, that is, it becomes valued for itself and not for the good or service it produces. It takes on the life of its own, but from its founder or member. Jadi, menurut yang ada di slide ini, ketika sebuah organisasi mengalami pelembagaan atau institutionalization atau pelembagaan yang menjadi bernilai untuk dirinya sendiri dan bukan untuk barang atau jasa yang dihasilkannya, yang menjalani kehidupannya sendiri terlepas dari pendiri atau anggotanya. Yang kedua, ada barriers to change atau halangan batasan untuk berubah. Culture is a liability when shared values don't agree with those that further the organization's effectiveness. Most likely when organization environment is undergoing rapid change and it entrenched culture may no longer be appropriate. Budaya di sini adalah kewajiban ketika suatu nilai-nilai saham tidak sepaham atau ada berhalangan dengan yang suatu nilai yang untuk memajukan suatu efektivitas organisasi. Kemungkinan besar ketika lingkungan organisasi sedang mengalami perubahan yang cepat dan budaya yang mengakar mungkin tidak sesuai lagi. Baik, yang ketiga, barriers to diversity atau halangan atau hambatan terhadap diversity. Diversity ini bisa disebut juga keberagaman atau keanekaragaman juga. Hiring new employees who differ from the majority in race, age, gender, disability, or the other characteristic creates a paradox. Jadi mempekerjakan karyawan yang baru, yang berbeda dari mayoritas ras, usia, maupun jenis kelamin, kecacatan, atau karakteristik lainnya, itu menciptakan suatu paradoks. Management want to demonstrate support for the difference that these employees bring to the workplace, but newcomers who wish to fit in must accept the organization's culture. Jadi yang paradoks pertama yaitu manajemen ingin menunjukkan dukungan untuk perbedaan yang dibawa karyawan ini ke tempat kerja. Tetapi pendatang baru yang ingin menyesuaikan diri itu harus menerima budaya inti dari organisasi ini. Yang kedua, because diverse behavior and unique traits are likely to diminish as people assimilate. Strong culture can become liabilities when they effectively eliminate the advantage of diversity. Yang kedua ini karena perilaku yang beragam dan kekuatan unik yang cenderung akan berkurang saat orang terus berasimilasi dengan keberagaman itu sendiri. Budaya yang kuat dapat menjadi kewajiban atau suatu beban ketika mereka secara efektif menghilangkan keunggulan keragaman. Ketiga, a strong culture that condones prejudice, support bias, become incentive of overemphasis. Difference can undermine formal corporative diversity, politicize, or the positive effect of demographic diversity. Yang ketiga ini, budaya yang kuat yang memanfaatkan prasangka, mendukung bias, hal-hal yang bias juga menjadi tidak peka atau terlalu menekankan perbedaan dapat merusak kebijakan keragaman formal perusahaan atau efek positif dari keberagaman demografis. Yang keempat itu toxicity and dysfunctions. A culture that coherence around the negative and dysfunctional management system in a corporation can produce downward force that are equal powerful yet toxic. Jadi sebuah budaya yang koherensinya di sekitar sistem manajemen itu terdapat
negatif dan disfungsionalnya dalam sebuah perusahaan dapat menghasilkan kekuatan ke bawah yang sama kuatnya namun beracun. Yang kelima, barriers to acquisition and merger. Jadi ada halangan atau batasan untuk akuisisi dan merger atau penggabungan. When management look at acquisition or management decision, the key decision factor were potential financial advantage and product synergy. In recent year, cultural compatibility has become the primary concern. Jadi ketika manajemen melihat keputusan akuisisi atau merger, faktor keputusan utama adalah potensi keuntungan finansial dan sinergi produk itu sendiri. Dalam beberapa tahun terakhir, kompatibilitas terhadap budaya telah menjadi perhatian utamanya. Acquisition work seems to have much to do with how well the two organizations cultures match up. When they don't match well, the organizational culture of both become a liability to the whole new organization. Jadi apakah akuisisi berhasil? Tampaknya banyak berkaitan dengan seberapa cocok budaya kedua organisasi ini. Ketika mereka tidak menyatu dengan baik, budaya organisasi keduanya menjadi kewajiban bagi seluruh organisasi yang baru. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang creating and sustaining culture. Yang pertama, how a culture begins. Kebiasaan, tradisi, dan cara umum organisasi dalam melakukan sesuatu sebagian besar disebabkan oleh apa yang telah dilakukan sebelumnya dan seberapa sukses dalam melakukannya. Ini membawa kita ke sumber utama budaya organisasi, yaitu pendiri. Penciptaan budaya terjadi dalam 3 cara. Yang pertama, pendiri hanya mempekerjakan dan mempertahankan karyawan yang berpikir dan merasakan hal yang sama dengan mereka. Yang kedua, mereka mengindoktrinasi dan mensosialisasikan cara berpikir dan perasaan karyawan. Dan yang ketiga, pendiri sendiri mendorong karyawan untuk mengidentifikasi dan menginternalisasi keyakinan, nilai, dan asumsi mereka. Ketika organisasi berhasil, kepribadian pendiri menjadi tertanam dalam budaya. Selanjutnya, keeping a culture alive. Setelah budaya diterapkan, praktik dalam organisasi mempertahankannya dan memberi karyawan serangkaian pengalaman serupa. Proses seleksi, kriteria evaluasi kinerja, kegiatan pelatihan dan pengembangan, prosedur promosi, memastikan mereka yang dipekerjakan menyesuaikan diri dengan budaya, memberi penghargaan kepada karyawan yang mendukungnya, dan menghukum atau bahkan mengeluarkan mereka yang menentangnya. Ada 3 hal yang sangat penting dalam mempertahankan budaya. Yang pertama, praktik seleksi atau perekrutan. Yang kedua, tindakan manajemen puncak. Dan yang ketiga, metode sosialisasi atau orientasi. Selanjutnya, selection. Tujuan dari proses seleksi adalah yang pertama, untuk mengidentifikasi dan mempekerjakan individu dengan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan sukses. Dan yang kedua, seleksi juga bertujuan untuk memberikan informasi kepada pelamar. Selanjutnya, top management. Tindakan manajemen puncak memiliki dampak besar pada budaya organisasi. Melalui kata-kata dan perilaku, eksekutif senior menetapkan norma-norma yang menyaring organisasi, misalnya apakah pengambilan risiko diinginkan, seberapa banyak kebebasan yang diberikan manajer kepada karyawan, pakaian yang pantas, dan tindakan apa yang menghasilkan kenaikan gaji, promosi, dan penghargaan lainnya. Selanjutnya, socialization. Tidak peduli seberapa bagus pekerjaan yang dilakukan organisasi dalam merekrut dan seleksi, karyawan baru membutuhkan bantuan untuk beradaptasi dengan budaya yang berlaku. Bantuan ini datang dalam bentuk praktik sosialisasi. Sosialisasi dapat meringankan masalah yang dilaporkan banyak karyawan ketika pekerjaan baru mereka berbeda dari yang mereka harapkan. Nah, di sini ada gambar tentang proses sosialisasi.
Proses ini berdampak pada produktivitas kerja karyawan baru, komitmen terhadap tujuan organisasi, dan keputusan untuk tetap bersama organisasi. Yang pertama, rival stage mengakui bahwa setiap individu tiba dengan seperangkat nilai, sikap, dan harapan tentang pekerjaan dan organisasi. Yang kedua, encounter stage. Setelah masuk ke dalam organisasi, anggota baru memasuki tahap pertemuan dan menghadapi kemungkinan bahwa harapan-harapan pekerjaan, rekan kerja, bos, dan organisasi secara umum mungkin berbeda dari kenyataan. Akhirnya, untuk menyelesaikan masalah yang ditemukan selama tahap pertemuan, anggota baru berubah atau melewati tahap metamorfosis. Setelah 3 bagian ini selesai, ketika anggota baru telah menginternalisasi dan menerima norma-norma organisasi dan kelompok kerja mereka, percaya diri dan kompetensi mereka, dan merasa percaya dan dihargai oleh rekan-rekan mereka. Mereka memahami sistem tidak hanya tugas mereka sendiri, tetapi juga aturan, prosedur, dan praktik yang diterima secara informal. Akhirnya mereka tahu apa yang diharapkan dari mereka dan kriteria apa yang akan digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi pekerjaan mereka. Selanjutnya ada how organizational culture from, atau bagaimana budaya organisasi itu muncul. Budaya asli berasal dari filosofi pendiri dan sangat memengaruhi kriteria perekrutan seiring pertumbuhan perusahaan. Keberhasilan sosialisasi tergantung pada kesengajaan mencocokkan nilai-nilai karyawan baru dengan nilai-nilai organisasi dalam proses seleksi dan manajemen puncak. Saat ini kita akan mempelajari culture, sehingga karyawan dapat mentransmisikan culture di dalam kehidupan berorganisasi. Mari kita melihat di sini ada 4 bagian. Bagian pertama ini melalui cerita atau story. Cara yang paling utama bagaimana ini culture itu bisa dipelajari atau ditransmisikan kepada employee adalah top management atau senior employee di suatu organisasi tersebut, baik formal maupun informal association. Dan yang kedua di sini melalui ritual. Ritual adalah kerangkaian aktivitas yang dilakukan secara berulang-ulang, di mana suatu organisasi ataupun perusahaan di saat sebuah kebiasaan dilakukan secara berulang-ulang, maka culture dari perusahaan akan ditransmisikan kepada employee, dan perusahaan atau organisasi tersebut akan mempertahankan ini DP culture. Dan yang ketiga ini melalui simbol. Culture perusahaan dapat ditransmisikan menggunakan simbol seperti uniform ataupun sekedar perabot-perabot yang dilakukan di perusahaan, atau dengan tunjangan ataupun reward di perusahaan. Dan yang keempat di sini melalui language. Bahasa yang digunakan dalam organisasi atau perusahaan tersebut juga akan menjadi culture dari organisasi tersebut. Menyikapi sebuah perusahaan yang memiliki employee yang beragam merupakan hal yang sulit. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang dimengerti oleh semua karyawan, agar tidak ada miskomunikasi yang terjadi. Yang selanjutnya yaitu poin 16.5, yaitu describe the similarities and differences in creating an ethical culture, a positive culture, and a spiritual culture. Ya, atau jelaskan persamaan dan perbedaan dalam menciptakan budaya etis, budaya positif, dan budaya spiritual. Mempengaruhi budaya organisasi. Budaya organisasi diatur oleh para pendirinya dan seringkali sulit untuk diubah sesudahnya. Budaya organisasi biasanya tumbuh secara organik seiring waktu. Ketika kita menganggap pengembangan budaya sebagai sesuatu yang berkelanjutan dan dilakukan melalui setiap karyawan, kita dapat melihat cara untuk meningkatkan aspek etika, aspek positif, dan atau aspek spiritual dari sebuah lingkungan organisasi yang akan kita bahas berikut ini. Yang pertama yaitu budaya etis. Meskipun terdapat perbedaan lintas industri dan budaya,
Etika organisasi berbagi beberapa nilai dan proses yang sama. Oleh karena itu, manajer dapat menciptakan budaya yang lebih etis dengan berpegang pada prinsip-prinsip berikut ini. Yang pertama yaitu jadilah model peran yang terlihat. Karyawan akan melihat tindakan manajer sebagai tolak ukur untuk perilaku yang sesuai. Tetapi semua orang bisa menjadi panutan untuk secara positif mempengaruhi sekitar yang ada di sekitarnya. Yang kedua yaitu komunikasikan harapan etis. Setiap kali melayani dalam kapasitas kepemimpinan, minimalisasikan ambiguitas etis dengan membagikan kode etik yang menyatakan nilai-nilai utama sebuah organisasi dan aturan penilaian yang harus diikuti oleh semua karyawan. Yang ketiga, berikan pelatihan etis. Contohnya yaitu siapkan seminar, lokakarya, dan program pelatihan untuk memperkuat standar perilaku organisasi dan mengklarifikasi praktek apa yang diizinkan dan mengatasi dilema etis potensial. Lalu selanjutnya yaitu secara nyata menghargai tindakan etis dan menghukum yang tidak etis. Sebagai manajer harus mengevaluasi bawahan tentang bagaimana keputusan mereka diukur terhadap kode etik organisasi. Tinjau sarana serta tujuannya. Lalu tampak jelas hadiah bagi mereka yang bertindak secara etis dan menghukum mereka yang bertindak secara tidak etis. Lalu yang terakhir, berikan mekanisme perlindungan. Carilah mekanisme formal sehingga semua orang dapat mendiskusikan dilema etika dan melaporkan perilaku yang tidak etis tanpa takut ditegur. Ini mungkin termasuk mengidentifikasi penasihat etika atau petugas etika untuk peran penghubung. Iklim etika positif yang luas harus dimulai dari puncak organisasi. Yang selanjutnya yaitu budaya positif. Budaya organisasi yang positif menekankan pada membangun kekuatan karyawan, memberi penghargaan lebih daripada yang menghukumnya, dan mendorong vitalitas dan pertumbuhan individu. Seperti yang dikatakan oleh guru manajemen Peter Drucker, kebanyakan orang Amerika tidak tahu apa kekuatan mereka. Ketika Anda bertanya kepada mereka menatap Anda dengan tatapan kosong atau menjawab dalam hal pengetahuan subjek yang mungkin merupakan jawaban yang salah. Dan dalam membangun budaya positif, ada beberapa hal yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama, membangun kekuatan karyawan. Meskipun budaya organisasi yang positif tidak mengabaikan masalah, itu menunjukkan pada pekerja bagaimana mereka dapat memanfaatkan kekuatan mereka. Yang kedua, menghargai lebih dari menghukum. Meskipun sebagian besar organisasi cukup fokus pada imbalan ekstrinsik seperti gaji dan promosi, mereka sering lupa tentang kekuatan hadiah yang lebih kecil, yaitu seperti pujian. Banyak manajer menahan pujian karena mereka takut karyawan akan menyerah atau karena mereka pikir pujian yang mereka berikan kepada karyawan itu tidak akan dihargai. Lalu yang ketiga, mendorong vitalitas dan pertumbuhan. Tidak ada organisasi yang akan mendapatkan yang terbaik dari karyawan yang menganggap dirinya sebagai roda penggerak dalam mesin. Budaya positif mengakui perbedaan antara pekerjaan dan karir. Ini mendukung tidak hanya apa yang dikontribusikan karyawan untuk efektivitas organisasi, tetapi bagaimana organisasi dapat membuat karyawan lebih efektif secara pribadi dan profesional. Batas-batas budaya positif. Meskipun banyak perusahaan telah merangkul aspek budaya, organisasi yang positif, itu adalah ide yang cukup baru bagi kita untuk tidak yakin tentang bagaimana dan kapan ia bekerja dengan baik. Tidak semua budaya nasional menilai hal itu positif, seperti halnya budaya Amerika Serikat. Dan bahkan dalam budaya Amerika Serikat, pasti ada batasan sejauh mana organisasi harus melangkah. Batasan mungkin perlu ditentukan oleh industri dan masyarakat itu sendiri. Seperti yang dicatat oleh seorang kritikus, mempromosikan ortodoksi sosial kepositifan berfokus pada konstelasi negara-negara dan sifat-sifat yang diinginkan, tetapi dengan melakukan hal itu dapat menstigmatisasi mereka yang gagal memenuhi template tersebut.
Mungkin ada manfaat untuk membangun budaya positif, tetapi suatu organisasi juga harus objektif dan tidak mengajarnya melewati titik efektif. Yang selanjutnya, budaya spiritual. Apa itu spiritual? Spiritual tempat kerja bukan tentang praktik keagamaan yang terorganisir. Ini bukan tentang Tuhan atau teologi. Spiritual tempat kerja mengakui bahwa orang memiliki kehidupan batin yang memberi makan dan dipupuk oleh pekerjaan yang bermakna dalam konteks komunitas. Organisasi yang mendukung budaya spiritual mengakui bahwa orang mencari untuk menemukan makna dan tujuan dalam pekerjaan mereka dan keinginan untuk terhubung dengan manusia lain sebagai bagian dari komunitas. Yang selanjutnya itu mengapa spiritualitas sekarang, atau alasan mengapa orang tertarik dengan spiritualitas. Yang pertama yaitu adalah spiritualitas dapat mengimbangi tekanan dari laju kehidupan yang bergejolak. Yang kedua, agama formal tidak berhasil bagi banyak orang, dan mereka terus mencari jangkar untuk mengganti ketiadaan keyakinan dan untuk mengisi perasaan hampa yang tumbuh. Dan ketiga, tuntutan pekerjaan telah membuat tempat kerja dominan dalam kehidupan banyak orang, namun mereka terus mempertanyakan arti pekerjaan. Orang ingin mengintegrasikan nilai-nilai kehidupan pribadi dengan kehidupan profesional mereka. Dan yang terakhir, semakin banyak orang menemukan bahwa pengejaran akan perolehan material yang lebih banyak membuat mereka tidak terpenuhi. Selanjutnya yaitu karakteristik organisasi spiritual. Yang pertama itu kebajikan. Organisasi spiritual menghargai kebaikan terhadap orang lain dan kebahagiaan karyawan dan pemangku kepentingan organisasi lainnya. Yang kedua, rasa tujuan yang kuat. Organisasi spiritual membangun budaya mereka di sekitar tujuan yang bermakna, meskipun keuntungan mungkin penting, itu bukanlah nilai utama. Yang ketiga, kepercayaan dan rasa hormat. Organisasi spiritual ditandai dengan saling percaya, kejujuran, dan keterbukaan. Karyawan diperlakukan dengan penghargaan dan nilai sesuai dengan martabat masing-masing individu. Dan yang terakhir, keterbukaan pikiran. Organisasi spiritual menghargai pemikiran dan kreativitas yang fleksibel di antara karyawan. Dan selanjutnya yaitu mencapai spiritualitas dalam organisasi. Banyak organisasi telah tertarik pada spiritualitas tetapi mengalami kesulitan dalam menerapkan prinsip-prinsip. Beberapa jenis praktik dapat memfasilitasi tempat kerja rohani, termasuk yang mendukung keseimbangan kerja kehidupan. Yang pertama yaitu para pemimpin dapat menunjukkan nilai-nilai, sikap, dan perilaku yang memicu motivasi intrinsik dan perasaan memenuhi panggilan melalui pekerjaan. Dan yang kedua, mendorong karyawan untuk mempertimbangkan bagaimana pekerjaan mereka memberikan rasa tujuan, dapat membantu mencapai tempat kerja spiritual. Dan yang ketiga, semakin banyak perusahaan termasuk Taco Bell dan Star Steel menawarkan kepada karyawan layanan konseling dari para penasehat spiritual perusahaan. Dan juga banyak pendeta yang dikerjakan oleh agensi seperti Marketplace, Chaplains USA. Sementara beberapa perusahaan seperti R.J. Reynolds Tobacco dan Tyson Foods mempekerjakan pendeta langsung. Dan selanjutnya yaitu kritik terhadap spiritualitas. Kritik terhadap gerakan spiritualitas dalam organisasi telah berfokus pada 3 isu, yaitu yang pertama, pertanyaan tentang landasan ilmiah. Apakah sebenarnya spiritualitas di tempat kerja? Apakah ini hanya kata kunci manajemen baru? Seperti yang dibayangkan, telah ada sedikit riset tentang spiritualitas di tempat kerja. Spiritualitas telah didefinisikan sedemikian luas dalam beberapa sumber sehingga praktik dan dari rotasi pekerjaan ke retreat perusahaan di pusat meditasi telah didefinisikan sebagai spiritual. Dan yang kedua,
Apakah organisasi spiritual itu sah? Secara khusus, apakah organisasi memiliki hak untuk mengklaim nilai-nilai spiritual? Penekanan pada spiritualitas dapat dengan jelas membuat beberapa karyawan gelisah. Para kritikus berpendapat bahwa lembaga sekuler, terutama perusahaan bisnis, tidak boleh memaksakan nilai-nilai spiritual kepada karyawan. Kritik ini tidak dilakukan lagi valid ketika spiritualitas didefinisikan sebagai membawa agama dan Tuhan ke tempat kerja. Namun, rasanya kurang menyengat ketika tujuan terbatas untuk membantu karyawan menemukan makna dan tujuan dalam kehidupan mereka. Jika kekhawatiran yang tercantum dalam 16.5 benar-benar mencirikan segmen besar tenaga kerja, maka mungkin organisasi dapat membantu. Dan ketiga, adalah pertanyaan tentang ekonomi. Apakah spiritualitas dan keuntungan cocok? Apakah spiritualitas dan laba adalah tujuan yang sesuai atau tidak? Merupakan kepedulian yang tinggi bagi manajer dan investor dalam bisnis. Dalam satu studi, organisasi yang memberi karyawan mereka peluang untuk mengembangkan spiritualitas mengungguli mereka yang tidak melakukannya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya pada poin 16.6 ada di global context, yaitu budaya organisasi begitu kuat sehingga sering melampaui batas negaranya, tapi bukan berarti harus atau bisa mengabaikan budaya lokal. Contohnya, ketika US Air ingin bekerja sama dengan Asian Air. Salah satu tantangan dalam kerjasama adalah US Air memiliki budaya kerat terbuka atau budaya button down Amerika. Berbeda dengan Asian Air, menganut budaya yang memiliki keterbukaan dan pertemanan. Sehingga US Air itu harus mengalah untuk bekerja sama dengan Air Asia. Budaya internasional berpengaruh terhadap organisasi-organisasi di dunia, sehingga harus menyesuaikan satu sama lain dengan budaya masing-masing. Yang terakhir ada implication for managers. Yang pertama itu, sadarilah bahwa budaya organisasi relatif tetap dalam jangka pendek. Untuk melakukan perubahan, libatkan manajemen puncak dan buat strategi jangka panjang rencana. Yang kedua, kerjakan individu yang nilainya sejalan dengan organisasi. Ini karyawan akan cenderung tetap berkomitmen dan puas. Tidak mengherankan, ketidaksesuaian memiliki tingkat perputaran yang jauh lebih tinggi. Yang ketiga, latih karyawan Anda dengan baik dan beritahu mereka tentang perubahan peran pekerjaan mereka. Yang keempat, Anda dapat membentuk budaya lingkungan kerja Anda. Kadang sebanyak itu membantu Anda. Semua manajer dapat melakukan bagian mereka untuk menciptakan budaya etis dan mempertimbangkan spiritualitas dan perannya dalam menciptakan budaya organisasi yang positif. Dan yang terakhir adalah sadarilah bahwa budaya organisasi perusahaan Anda itu tidak mungkin dipindahkan dengan mudah ke negara lain. Pahami relevansi budaya dari norma organisasi Anda dan memperkenalkan rencana atau inisiatif baru di luar negeri. Sekian dari penjelasan kelompok kami, terima kasih.